Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indrika Juniharti dengan NIM 21707500050 akan mempresentasikan materi yang telah saya buat dengan judul Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Turki melalui Rumah Budaya Indonesia atau RBI. Di sini ada beberapa outline yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, literatur review, metode pengumpulan data, landasan teori, yang terakhir yaitu penutup. Yang berikut latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya, seperti dalam bidang tari, pakaian adat, alat musik tradisional, dan lain-lain. Diplomasi kebudayaan merupakan soft diplomacy yang mempengaruhi dan membentuk keamanan agar uji cepat bisa tercapai. Dalam usaha menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain, untuk mencapai kepentingan nasional, negara dapat ditunjang dengan identitas diri yang baik dan citra positif yang didapatkan dari negara lain. Berikut ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses diplomasi budaya di Indonesia di Turki. Yang kedua, bagaimana peran Rumah Budaya Indonesia dalam mempromosikan budaya Indonesia di Turki. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan diplomasi budaya Indonesia di Turki. Yang kedua, menjelaskan peran Rumah Budaya Indonesia dalam mempromosikan budaya Indonesia di Turki. Lalu manfaatnya yaitu menjadi sumber informasi bagi pembaca dalam memahami konsep diplomasi budaya oleh RBI di Turki dan menjadi salah satu bentuk keseriusan dalam mempromosikan budaya Indonesia sehingga dikenal oleh negara luar. Berikut yaitu literatur review yang saya ambil. Yang pertama yaitu dari tulisan Audi Widiawan dengan judul Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Turki melalui Rumah Budaya Indonesia. Nah, dari tulisan Widiawan ini menjelaskan berkaitan dengan penyebab masyarakat Turki tidak begitu mengenal budaya Indonesia. Sementara perbedaan dengan tulisan saya yaitu saya tidak begitu spesifik menjelaskan penyebab masyarakat Turki tidak begitu menjelaskan penyebab masyarakat Turki tidak begitu mengenal budaya Indonesia. Lalu yang kedua dari tulisan Novita Sari dengan judul Diplomasi Pemerintahan Indonesia dalam mempromosikan budaya di Turki. Dari tulisan yang kedua ini dijelaskan bahwa peran organisasi internasional seperti UNESCO dalam mempromosikan budaya Indonesia dan juga organisasi lainnya. Namun pada tulisan saya tidak menjelaskan berkaitan dengan peran dari organisasi internasional. Lalu yang ketiga yaitu dari tulisan Wildan Pengembangan Rumah Budaya. Di sini lebih dijelaskan secara luas, tidak secara spesifik terhadap negara-negara yang telah dikembangkan Rumah Budaya Indonesia. Lalu yang keempat yaitu dari UNESCO dengan judul Memperkenalkan Rumah Budaya Indonesia di Belanda. Perbedaannya yaitu pada tulisan saya tidak menjelaskan berkaitan dengan rumah budaya yang ada di Belanda, tetapi pada tulisan UNESCO itu lebih spesifik menjelaskan rumah budaya Indonesia di Belanda dan juga diplomasi yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda. Lalu yang terakhir yaitu pengenalan budaya Indonesia melalui Rumah Budaya Indonesia dari tulisan BINUS pada tahun 2021. Nah, pada tulisan ini menjelaskan hubungan bilateral Indonesia dan Turki dan sejarah adanya diplomasi internasional Turki dengan Indonesia dalam berbagai bidang. Nah, untuk perbedaannya yaitu dalam tulisan saya tidak spesifik menjelaskan berkaitan dengan hubungan bilateral yang lebih spesifik dari kedua negara tersebut. Yang berikut masuk ke metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mana menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan sumber data yaitu data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, serta laporan dari internet. Berikut landasan teori diplomasi budaya Indonesia di Turki. Diplomasi adalah sebuah sistem di mana suatu seni yang diangkat dari Yunani untuk mengatur hubungan internasional melalui proses negosiasi yang kemudian diselaraskan oleh aktor-aktor negara, juga bertujuan untuk asas kepentingan nasional maupun internasional dalam hubungan antar negara lain dengan jalur damai.
Konsep diplomasi kebudayaan merupakan suatu usaha negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian ataupun secara makro sesuai dengan ciri khas yang utama, misalnya propaganda dan lainnya. Tujuan dari diplomasi ini seperti yang kita ketahui yaitu terbentuk untuk mencapai suatu tujuan dari bidang politik, ekonomi, budaya, dan ideologi. Nah, dalam misi kebudayaannya adalah untuk memamerkan atau mempromosikan kebudayaan suatu negara dan juga untuk mempengaruhi pendapat umum dari negara lain. Transformasi politik pemerintahan yang pernah terjadi di Republik Indonesia dari corak pemerintahan otoriter sejak 1998 kini menjadi tanggung jawab negara untuk menekankan politik pencitraan sebagai suatu fondasi kekuatan melakukan diplomasi internasional. Rumah Budaya Indonesia itu dibangun sejak 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. RBI sendiri merupakan suatu ruang publik yang diciptakan sebagai wadah untuk memperkenalkan berbagai budaya yang dimiliki Indonesia kepada masyarakat asing. Indonesia telah membangun rumah budaya di 10 negara berbeda seperti Arab Saudi, Belanda, Filipina, dan China termasuk Turki. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana membentuk 19 RBI setiap tahunnya di beberapa negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sudah melakukan persetujuan berkaitan dengan komposisi terdirinya dari berdirinya 10 rumah budaya Indonesia ini. Di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa dan terdapat 700 lebih bahasa daerah. Dan ini merupakan suatu kebanggaan dan menjadi modal awal Indonesia yang sangat kaya akan kebudayaannya, yang membuat orang luar negeri dapat mengenal kebudayaan dari Indonesia. Dengan kekayaan dan keberagaman budaya, kebersamaan serta persatuan yang terwujud dengan lebih kokoh dan tak mudah dipecah belah. Karena hal tersebut berarti masyarakat telah dewasa menyikapi keberagaman serta dapat menghargai perbedaan. Yang berikut upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mempromosikan budaya di Turki. Yang pertama, mereka mengadakan membangun rumah budaya Indonesia di Turki. Yang kedua, Festival Budaya Indonesia. Yang ketiga, Festival Tarian Rakyat. Yang keempat, mengadakan pameran bertajuk Indonesia Unique Intangible Cultural. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berkembangnya diplomasi budaya menjadi instrumen atau alat untuk mempromosikan budaya lokal dan dapat diterima oleh siapapun, karena memiliki daya tarik tersendiri. Diplomasi kebudayaan yang dibuat oleh Indonesia di Turki sudah terbukti pada tahun 2012 hingga 2015 melalui kerjasamanya pengenalan kebudayaan Indonesia sudah terrealisasikan di Turki. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan serta tulisan. Terima kasih.